Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semua. Untuk mata kuliah Analyzing and Visualizing Cash Flows ya di pertemuan ke-9 masih tetap membahas mengenai pengantarnya dulu ya. Biar teman-teman tuh ada gambaran bagaimana sih menganalisis itu. Nah, mungkin kan teman-teman baru ya dengan istilah menganalisis, apalagi menganalisis laporan arus kas. Nah, jadi akan saya berikan pengantarnya dulu biar teman-teman itu udah ada gambaran gitu ya. Baik, untuk pokok pembahasan di pertemuan 9 itu ada prosedur menganalisisnya. Jadi ada prosedurnya, ada langkah-langkahnya ya, terus asumsi dasarnya, manfaat yang didapatkan dengan menganalisis itu apa, kemudian metode analisis dan macam-macam teknik analisis. Nah, itu pembahasan mengenai alat analisisnya. Baik, langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama ya. Nah, ini prosedur analisis laporan arus kas atau langkah-langkah ya dalam menganalisis laporan arus kas itu apa aja. Nah, sebenarnya hampir sama dengan laporan keuangan secara menyeluruh ya. Tapi karena kita bahasnya hanya satu, yaitu laporan arus kas, jadi ya tetap kita bahas lah biar teman-teman itu tahu bagaimana langkah-langkahnya. Baik, yang pertama, pahami dulu latar belakang data keuangan perusahaan, apalagi latar belakang perusahaan, profil perusahaan. Dipahami dulu, contohnya misalnya kayak sektor perusahaannya itu bergerak di bidang apa, kesehatan, atau jasa, atau fashion, nah, dan lain sebagainya ya. Terus bisa juga dari barang yang dijual itu apa. Itu juga termasuk latar belakang perusahaan. Apalagi mungkin data keuangannya ya, misalnya apakah perusahaan itu istilahnya boleh penjualan secara kredit atau enggak gitu. Nah, atau misalnya perusahaan itu punya metode penyusutan apa. Nah, itu harus dipahami dulu. Jadi pokoknya seluk-beluk tentang perusahaan itu harus paham dulu kalau mau menganalisis, apalagi analisis laporan arus kas ya. Kemudian langkah yang kedua, pahami kondisi yang berpengaruh pada perusahaan. Nah, kira-kira kondisi apa sih yang berpengaruh ke perusahaan? Kira-kira yang membuat omset itu naik itu apa sih? Gitu kan. Contohnya kalau misalnya ada usaha pembuatan jas hujan gitu. Oh, ternyata omsetnya naik nih di bulan ini. Terus dihubungkan dengan kondisinya. Oh, karena mungkin kondisinya sekarang kan lagi musim hujan. Nah, pasti omsetnya naik. Nah, itu termasuk kondisi yang berpengaruh. Nah, itu contohnya ya. Kemudian langkah ketiga, mengumpulkan data. Nah, ini udah mulai kalau dalam skema kemarin ya, skema menganalisis itu masuk di input. Nah, ini dikumpulkan datanya semua. Data pokoknya itu laporan arus kas tentu ya. Terus tambah dengan data pendukung lainnya. Oke, ini pernah kita bahas ya. Kemudian langkah keempat, pengukuran atau perhitungan dengan alat analisis. Nah, ini udah masuk ke proses. Prosesnya diukur, dihitung. Menggunakan apa? Menggunakan rumus. Jadi, dalam pengumpulan data itu diambil angka-angkanya kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Nah, hasilnya apa? Nah, ini masuk di langkah berikutnya. Setelah dihitung menggunakan rumus, itu kan keluar hasil ya, berupa angka. Kemudian hasil itu diinterpretasi. Nah, ini masuk ke langkah kelima. Interpretasi terhadap hasil perhitungan. Nah, angka itu naik atau turun sih? Artinya apa kalau naik? Artinya apa kalau turun? Nah, itu masuk di dalam interpretasi. Ini masih prosesnya ya. Nah, kemudian langkah yang terakhir, outputnya apa? Yaitu membuat laporan hasil analisis dan memberikan rekomendasi, memberikan saran-saran kepada siapa? Kepada manajemen yang mengambil keputusan. Nah, itu langkah-langkah atau step dalam menganalisis laporan arus kas. Kemudian ketika teman-teman itu menganalisis ya, jadi harus punya asumsi dasarnya dulu. Yang pertama, bahwa laporan keuangan itu disusun secara accrual basic. Nah, di sini udah ada penjelasannya ya. Accrual basic, ingat, bukan cash basic. Kemudian asumsi yang kedua, bahwa perusahaan itu akan tetap melanjutkan usahanya di masa yang akan datang atau going concern. Itu asumsi dasar yang
harus dipegang dulu sebelum menganalisis laporan arus kas ya. Accrual basic dan going concern. Oke. Lanjut. Nah, ini manfaat yang akan didapat ketika menganalisis arus kas. Nah, menganalisis arus kas itu ada manfaatnya loh. Di sini saya menyebutkan 5 ya. Oke, kita coba sebutkan satu-satu. Yang pertama adalah screening. Nah, screening ini maksudnya adalah pengecekan awal. Jadi dengan teman-teman itu menganalisis, misalnya teman-teman jadi accounting gitu ya, menganalisis laporan arus kas periode berapa misalnya ya. Nah, itu mendapatkan manfaat screening. Maksudnya apa? Nggak perlu teman-teman itu mengobservasi seluruh internal perusahaan, nggak perlu teman-teman itu harus mewawancarai ya karyawan-karyawan yang ada di dalam perusahaan untuk mengetahui kondisi perusahaan. Jadi teman-teman dengan adanya data berupa laporan arus kas itu udah kemudian dianalisis ya, itu udah menggambarkan suatu kondisi di dalam perusahaan gitu. Itu screening. Kemudian forecasting itu ada hubungannya dengan proyeksi. Nah, dengan menganalisis yang didapat apa? Bisa dijadikan sebagai dasar untuk memproyeksi laporan arus kas ke depan itu seperti apa. Nah, itu forecasting. Kemudian diagnosis itu mendiagnosis ya. Kira-kira masalahnya itu apa sih? Dengan adanya screening tadi, kemudian tahu oh ternyata penggambaran ada data ya, screening itu kan pengecekan awal. Oh ternyata angka ini menunjukkan bahwa ada masalah apa gitu. Misalnya omsetnya turun, masalahnya apa nih? Kita coba cari dulu gitu. Itu diagnosis. Evaluation, mengevaluasi kinerja manajemen. Kalau udah dianalisis gitu kan, nah itu kan bisa menggambarkan bahwa oh ternyata kinerja manajemen MSDM-nya jelek nih. Nah masalah itu terus dievaluasi. Siapa yang mengevaluasi? Otomatis pemilik perusahaan ya. Yang terakhir understanding. Nah dengan adanya kegiatan menganalisis arus kas itu nanti memudahkan untuk yang membaca laporan arus kas itu jadi paham, jadi mengerti, jadi understanding gitu. Nah, ini 5 manfaat setelah teman-teman sebagai accounting ini menganalisis laporan arus kas gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini alat analisisnya. Nah, ini udah masuk proses. Kita harus tahu dulu alat analisisnya apa aja gitu kan. Yang pertama ada metode analisis, horizontal dan vertikal. Kemudian ada teknik analisis, komparatif, tren, common size, dan rasio. Nah, sebelum ke metode, kita bahas dulu tentang teknik analisisnya ya. Oke, teknik analisis di sini ada komparatif. Komparatif itu membandingkan. Biasanya cukup hanya butuh 2 tahun atau 2 periode laporan arus kas aja. Itu udah termasuk analisis komparatif. Nanti hasilnya adalah kenaikan atau penurunan, kemudian masalahnya apa dijelaskan. Nah, untuk analisis tren itu hampir sama dengan komparatif, namun minimal membutuhkan ya 5 periode laporan arus kas untuk menggambarkan suatu tren. Jadi nanti hasilnya itu ada tren naik, tren turun, atau fluktuatif gitu ya. Kemudian common size di sini intinya adalah biasanya itu kalau misalnya di laporan arus kas itu kan adalah jumlah arus kas dari kegiatan operasi. Nah, jumlah itu ada jumlah arus kas kegiatan investasi dan jumlah arus kas kegiatan pendanaan. Nah, itu jumlah-jumlah itu dibikin 100%. Dibuat 100%. Jadi nanti bentuknya adalah persentase. Nah, yang dicari apa? Yang dicari akun-akun yang dijumlahkan itu hingga menjadi jumlah arus kas kegiatan operasi. Misalnya apa? Penerimaan pelanggan misalnya ya. Nah, itu coba dicari persenannya berapa sih dari jumlah arus kas kegiatan operasi. Tadi kan jumlah arus kas kegiatan operasi 100%. Kemudian misalnya
penerimaan pelanggan itu dicari berapa persennya dari jumlah arus kas kegiatan operasi. Nah, itu cara menganalisis common size. Tapi nanti di mata kuliah Analyzing and Visualizing Cash Flows tidak fokus ya membahas tentang trend dan common size. Jadi dua ini kita tidak bahas secara rinci. Saya kasih tahu penggambarannya dulu aja biar teman-teman itu ada gambaran. Untuk pengetahuan tambahan aja. Namun tidak akan kita bahas secara fokus ya. Nah, di mata kuliah ini karena ya itu kita hanya butuh 3 pertemuan di timeline untuk membahas tentang analisis. Jadi yang saya ambil adalah komparatif, rasio, likuiditas, dan fleksibilitas gitu ya. Oke, lanjut ada analisis rasio, likuiditas, dan fleksibilitas. Nah, itu nanti juga hampir sama dengan common size, yaitu membandingkan akun yang berbeda pada periode yang sama. Nanti lebih jelasnya ada di kelas ya. Oke, jadi kita masuk ke metode analisis. Jadi teknik analisis itu adalah penjabaran dari metode analisis. Nah, di sini ada 2 metode, horizontal dan vertikal. Oke, kita bahas horizontal dulu. Horizontal itu membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode untuk mengetahui perkembangan. Nah, berarti di analisis horizontal ini, horizontal itu kan gini ya, kiri ke kanan kan kiri, atau mendatar gitulah. Nah, kalau di analisis horizontal itu butuh minimal 2 periode laporan keuangan. Jadi kayak analisis komparatif tadi. Itu minimal. Berarti boleh nggak? Kalau lebih boleh, silahkan. Itu yang namanya analisis horizontal. Jadi yang dibandingkan adalah akun yang sama, misalnya omset dengan omset, biaya perlengkapan dengan biaya perlengkapan, ada kenaikan kah atau penurunan kah, dan lain sebagainya. Nah, itu analisis horizontal. Jadi, dilihat dari pengertiannya ini, berarti metode analisis horizontal itu ketika dijabarkan adalah komparatif dan tren. Itu. Kemudian kita masuk ke vertikal. Vertikal itu membandingkan antara pos satu dengan pos lainnya pada periode laporan keuangan yang sama untuk satu periode yang sama. Jadi contohnya itu cuma butuh laporan arus kas 1 tahun, misalnya 2021. Tapi yang dibandingkan itu akun yang berbeda nama akunnya. Misalnya kas dibandingkan dengan utang lancar. Nah, itu kan beda namanya. Tapi yang dibandingkan itu dalam satu periode datanya. Itu ya. Jadi ada perbedaan antara vertikal dan horizontal. Nah, penjabaran dari analisis vertikal ini adalah analisis common size, rasio, likuiditas, dan fleksibilitas. Itu. Nah, bisa kita lihat di contoh ini ya, contoh laporan keuangan ini. Laporan arus kas, metode langsung dari Simplifresh Laundry. Nah, untuk anak panah dari tahun 2020 ke tahun 2021 ini mendatar, itu menunjukkan adanya analisis horizontal. Jadi yang dibandingkan itu misalnya ya, penerimaan pelanggan itu dibandingkan dengan penerimaan pelanggan tahun 2021. Ada kenaikankah atau ada penurunankah gitu. Itu analisis horizontal. Untuk analisis vertikal itu cuma butuh 1 periode laporan arus kas, misalnya tahun 2020. Dibandingkan aja penerimaan pelanggan 10 juta ini ya, dibandingkan dengan misalnya pembayaran gaji 1.500 atau dibandingkan dengan totalnya semua 6.810. Nah, ini contoh analisis vertikal. Nah, nanti diwujudkan dalam analisis common size dan analisis rasio gitu. Mungkin cukup dari saya. Nanti untuk penjelasan secara rinci kita ketemu di kelas saja ya. Nanti sekalian ada case-case yang harus kita bahas untuk mencoba latihan lah bagaimana teman-teman nanti menganalisis suatu laporan arus kas. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.